Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul wawasan dan ilmu pengetahuan. Jadi ada beberapa poin yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu pengetahuan yang dimiliki manusia, yang kedua jenis pengetahuan, yang ketiga ilmu pengetahuan dalam penelitian, yang keempat iman dan ilmu jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kesuksesan. Pengetahuan yang dimiliki manusia. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya, seperti mata, hidung, telinga, dan sebagainya. Dengan sendirinya pada waktu penginderaan sehingga menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan perseptif terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan seorang diperoleh melalui indera pendengaran dan indera penglihatan. Ini menurut Noto Mocchio 2014. Pengetahuan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Ini menurut Noto Atmocchio 2010. Pengetahuan adalah hasil dari proses mengingat sesuatu, termasuk ingatan terhadap kejadian yang pernah dialami baik disengaja maupun tidak. Hal ini terjadi setelah individu berinteraksi atau mengamati sesuatu objek tertentu. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan cenderung lebih bertahan dalam ingatan daripada perilaku yang tidak disadari, karena perilaku tersebut dipengaruhi oleh paksaan atau aturan yang diharuskan untuk dilakukan. Berbagai faktor mempengaruhi pembentukan pengetahuan, termasuk pendidikan, pekerjaan, usia, minat, pengalaman, budaya, dan informasi yang diterima. Yang kedua, jenis pengetahuan manusia. Jenis pengetahuan manusia dapat mengakses berbagai macam pengetahuan dan kebenaran dalam kehidupannya. Terdapat 4 jenis pengetahuan yang dimiliki manusia, yaitu pengetahuan umum, pengetahuan ilmiah, pengetahuan filosofi, dan pengetahuan agama. Pengetahuan umum. Pengetahuan umum ini dalam filsafat sering disebut sebagai common sense, sering diinterpretasikan sebagai rasa akal yang baik karena individu menerima sesuatu dengan baik. Contoh dari pengetahuan biasa termasuk pengetahuan tentang cara melakukan aktivitas sehari-hari seperti memasak, membersihkan rumah, berkomunikasi dengan orang lain, atau menavigasi dalam lingkungan sekitar. Pentingnya pengetahuan umum ini terletak pada kemampuannya untuk membantu manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan efektif dan efisien. Meskipun sederhana, pengetahuan biasa atau umum ini merupakan dasar yang penting untuk memahami dunia di sekitar kita dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, pengetahuan ilmiah merupakan pengetahuan yang menekankan evidensi, disusun dan secara sistematis, mempunyai metode dan memiliki prosedur. Pengetahuan ilmiah ini diperoleh dari serangkaian observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Pengetahuan ilmu ini juga disebut ilmu atau ilmu pengetahuan. Disebut ilmu pengetahuan karena ia memiliki metode. Pengetahuan ilmiah didasarkan pada prinsip empiris dan arti menekankan pada fakta atau kenyataan yang sangat diverifikasi melalui indrawi. Yang ketiga, pengetahuan filsafat merupakan pengetahuan yang bersifat spekulatif, diperoleh melalui hasil perenungan yang mendalam. Pengetahuan filsafat ini juga merupakan landasan pengetahuan ilmiah yang menjadi tumpuan dasar untuk berbagai persoalan yang tidak bisa dijawab oleh disiplin ilmu. Filsafat menjadi penjelas yang bersifat substansial dan serta radikal atau sebagai atas berbagai masalah yang dihadapi. Pengetahuan agama. Ini pengetahuan agama merupakan pengetahuan yang bermuatan dengan hal-hal keyakinan, kepercayaan yang diperoleh melalui wahyu Tuhan. Pengetahuan ini agama juga ini bersifat mutlak dan wajib diikuti oleh para pengikutnya. Pengetahuan agama ini juga mencakup pemahaman tentang konsep-konsep teologis, etika, ritual, sejarah keagamaan, serta cara-cara beribadah dan menghayati ajaran agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, ilmu pengetahuan dalam penelitian. Ilmu pengetahuan dalam penelitian ini juga merupakan proses penggunaan metode ilmiah untuk memahami fenomena, menguji hipotesis, dan memperluas pengetahuan dalam berbagai bidang pengetahuan. Ini juga melibatkan langkah-langkah seperti merumuskan pertanyaan penelitian, merancang penelitian, mengumpulkan data dan menganalisis data, serta menafsirkan hasil. Dalam penelitian ini, ilmu pengetahuan digunakan sebagai kerangka kerja untuk memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara sistematis, objektif, dan dapat diandalkan. Struktur logis sains adalah urutan atau tahapan yang harus dilakukan oleh seseorang ilmuwan dalam mencari ilmu pengetahuan. Urutan ini terkenal dengan sebutan metode ilmiah,
yang terdiri dari formulasi permasalahan dalam bentuk hipotesis atau pertanyaan, pengumpulan data dan analisis data, serta pengambilan keputusan. Kemudian pilar kedua itu adalah pengujian terhadap pernyataan, artinya setiap pernyataan itu dalam sains, dalam bentuk prinsip, teori, hukum, dan lain-lain harus siap diuji secara terbuka. Karena itu seorang ilmuwan yang melaporkan hasil penelitiannya di sebuah jurnal ilmiah berkewajiban melaporkan secara rinci metode ilmiah yang digunakan dalam penelitiannya. Penelitian merupakan proses, sedangkan ilmu merupakan hasil. Ini menurut Olmert 1930. Ilmu dan penelitian merupakan proses yang berlangsung secara bersama-sama untuk menghasilkan kebenaran atau truth. Menurut Whitney 1960. Iman dan ilmu jaminan Allah untuk meraih kesuksesan. Iman dan ilmu ini dipandang sebagai jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, beberapa cara di mana iman dan ilmu dianggap sebagai jaminan Allah Subhanahu wa taala dalam meraih kesuksesan. Yang pertama, iman sebagai pondasi. Iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi landasan utama dalam mencapai kesuksesan. Keyakinan yang kokoh dan keberadaan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan moral, ketenangan batin, dan motivasi yang bertindak dengan baik serta menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, ilmu sebagai cahaya. Ilmu yang diperoleh dan dipahami dengan baik memberikan pengetahuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu seseorang dapat memahami dunia dengan lebih baik, membuat keputusan yang bijaksana dan mengambil tindakan yang tepat dalam berbagai situasi kehidupan. Yang ketiga, keseimbangan antara iman dan ilmu. Keseimbangan yang baik antara iman dan ilmu menjadi kunci dalam mencapai kesuksesan yang sejati. Iman yang kuat tanpa ilmu yang memadai dapat membuat seseorang terjebak dengan ketidakpastian atau kesalahan pemahaman. Di sisi lain, ilmu yang tinggi tanpa iman yang kuat dapat membuat seorang kehilangan tujuan hidup dan nilai-nilai moral. Yang keempat, berkah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bimbingan, berkah dan pertolongan kepada mereka yang memiliki iman yang teguh dan berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kebijaksanaannya. Baik, itulah tadi presentasi saya. Jika terdapat kesalahan mohon ikhlas dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.